Pemirsa Ibar Tanempar, beberapa waktu yang lalu, sejumlah media ramai membicarakan soal kinerja Dr. Lucia Flenditi, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun hingga kini, mantan Direktur RSUD PP Magreti itu baru bisa membuka mulutnya soal berbagai tuduhan miring atas dirinya dan dinas yang dipimpinnya itu. Klarifikasi ini sekaligus sebagai curahan hatinya yang tergores dan menganggap beberapa pihak berusaha mengambil untung dari pemberitaan itu. Klarifikasi mengenai pemberitaan pada postingan berita online terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana secara dinas maupun pribadi atas diri saya, Dr. Lucia FRA Flenditi, sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 21 Maret 2022 dari pelitamaluku.com terkait ada upaya pembiaran kasus asusila, Kadis PPDA KKT harus dievaluasi kinerja, yang ditulis oleh wartawan Gilang. Yang kedua, tanggal 22 Maret 2022 dari kabartimurnews.com terkait abaikan kasus asusila, minta Kadis P3A KKT dalam tanda kutip dicopot, ditulis oleh wartawan dengan inisial KTE. Berita ketiga, tanggal 23 Maret 2022 dari pelitamaluku.com tentang Dinas P3A P2KB Kepulauan Tanimbar tak mampu jalankan tupoksi, ditulis oleh wartawan Gilang. Yang keempat, tanggal 30 Maret 2022 dari pelitamaluku.com tentang Pemkab bersama DPRD KKT dimintai evaluasi kinerja Kadis P3A P2KB, ditulis kembali oleh wartawan Gilang. Tanggal 5 April 2022, 6 April 2022, dari siaran berita Moluka TV News tentang kekerasan anak di bawah umur dalam kurung Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang disebarluaskan via YouTube channel. Yang keenam, tanggal 27 April 2022 dari surat kabar umum Tifa Tanimbar tentang Pemkab bersama DPRD KKT minta evaluasi kinerja Kadis P3A P2KB, ditulis oleh Gilang, yang mana berita tersebut memfitnah saya. Pemberitaan tanggal 27 April lewat surat kabar umum Tifa Tanimbar mengulang pemberitaan tanggal 30 Maret 2022 dari pelitamaluku.com. Dengan ini, saya menyampaikan bahwa saya selaku PLT Kepala Dinas sudah melakukan klarifikasi. Yang mana pertama, klarifikasi pertama tanggal 22 Maret 2022 atas berita pertama tanggal 21 Maret 2022 lewat berita online kompas86.com yang baru diposting tanggal 23 Maret 2022, namun tetap beredar berita selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2022 dan 30 Maret 2022. Yang kedua, klarifikasi juga dilakukan dalam respon undangan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Komisi B pada tanggal 1 April 2022. Pada kesempatan ini disampaikan oleh saya bahwa tidak benar bahwa saya selaku PLT Kepala Dinas ataupun pribadi tidak menindaklanjuti kasus Alusi Batjas. Yang sudah saya ketahui dan sudah saya koordinasikan juga lewat pemerintah desa Alusi Batjas maupun korban dan keluarga. Dalam hal ini, Dinas P3A P2KB melaksanakan tugas pendampingan sesuai dengan mekanisme dan alur yang disepakati bersama oleh bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, juga bidang perlindungan anak dan data gender. Saya selaku PLT Kepala Dinas mempunyai tugas untuk mengarahkan lebih lanjut kepada bidang terkait setelah mendapatkan laporan tertulis ataupun lisan dari bidang. Yang ketiga, tanggal 7 April 2022 telah dilaksanakan pula tatap muka antara anggota DPRD Komisi B Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan korban dari Alusi Batjas, juga korban dari Arwibab bersama keluarganya.
Pada kesempatan ini juga dijelaskan mengenai pemberitaan atas berita Molucca TV News yang disebarkan via YouTube channel dan telah disampaikan kepada yang terhormat anggota Komisi B bahwa berita tersebut tidak benar. Pada Senin 28 Maret 2022, ini kronologis ceritanya, saya berada di Ambon mengikuti kegiatan dari provinsi. Malam hari sekitar pukul 7 malam, saya mendapatkan berita lewat WA bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak dan dalam hal ini kepala desa yang menghubungi saya meminta saya untuk mendampingi. Segera setelah menerima berita laporan kasus tersebut, saya menghubungi PLH Pelaksana Tugas Harian Dinas P3AP2KB untuk segera esok harinya menindaklanjuti kasus tersebut. Hal ini saya tekankan terus lewat komunikasi dengan PLH. Pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, dan menanyakan perkembangan kasus tersebut juga pada hari berikutnya, Rabu 30 Maret 2022. Ketika saya tiba di Somlaki Kamis 31 Maret 2022, saya disambut dengan berita postingan oleh wartawan Gilang tertanggal 30 Maret 2022. Dan hal ini saya sudah klarifikasikan kepada yang terhormat anggota DPRD Komisi B mengenai pemberitaan tersebut dengan melampirkan bukti percakapan via WhatsApp grup antara saya pribadi dengan PLH di dalam pertemuan dengan anggota Dewan yang terhormat Komisi B, sehingga apa yang diberitakan oleh channel YouTube tersebut tidak benar. Namun, kembali wartawan Gilang memposting berita yang sama dari harian pelitamaluku.com ke surat kabar umum Tifa Tanimbar. Saya sesalkan bahwa klarifikasi lewat pertemuan dengan anggota Dewan, korban, dan keluarga tanggal 7 April yang sudah menghasilkan kesepakatan antara korban dan keluarga, Dinas P3AP2KB, dan para anggota DPRD Komisi B kembali dicederai oleh saudara Gilang. Yang kelima, segala hal yang terjadi atas pemberitaan yang memojokkan, merugikan, dan menghina saya secara pribadi maupun dalam hal tugas sebagai PLT Kepala Dinas P3AP2KB akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian klarifikasi atas pemberitaan bulan Maret, April maupun kemarin. Sampai dengan saat ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada wartawan teman-teman dari media. Kemarin terjadi, memang pagi saya tidak ada. Saya ada konsolidasi minta arahan dari pimpinan. Pertama diarahkan untuk hal ini klarifikasi. Yang berikutnya adalah kami akan kembali minta koordinasi lagi dengan bagian hukum. Seperti itu. Soal tuduhan bendahara makan pancuri itu gimana? Itu bendahara dan Kalikong. Itu dia, kami akan menunggu untuk berkomunikasi dengan bagian hukum karena terjadi di sini tuh secara kedinasan, dan saya bendahara maupun Ibu Mira sebagai PPK punya hak untuk melanjutkan hal ini ke kepolisian resort Kepulauan Tanimbar. Oke. Kalau Ibu Mary tidak puas, itulah ketika dia bilang datang, saya bilang, Ibu silakan ke ruangan saya untuk katong paparan dan lihat bersama. Kalau untuk dana settingan yang dibayarkan Itu item kegiatan, Ibu, settingan tuh dia punya bicara, dia bahas settingan enggak ada settingan. settingan apa? Saving. Iya, bukan settingan. dokter, bagaimana dengan Ibu Mary saat itu sebagai PPTK sedangkan pemeriksaan BPK dia tidak tahu? Apakah bisa? Beliau dihubungi. Beliau posisinya di Ambon, rupanya dihubungi. Ya, karena beliau kemarin bilang bahwa saat BPK melakukan pemeriksaan, beliau tidak disampaikan, tidak diberitahukan bahwa Saya jadi hubungi. Tapi karena beliau tidak ada di tempat, maka yang menghadap ke BPK dengan barang-barang itu adalah bendahara. Bendahara yang menghandle, membantu, dia punya pertanggungjawaban. Soal dia bilang pemalsuan tantangan, silakan cek di atas, di berkas. Tuh. Dan tadi saya utarakan adalah ada yang ditandatangani, ada yang belum ditandatangani, dan itu tidak ditandatangani. Yang Ibu, intinya bahwa
semua sudah diaudit oleh BPKRI dan sudah clear. Itu dia. Oh, ya. Oke, itu saja Ibu, intinya. Jadi Ibu Mary kalau tidak puas mau melaporkan silakan. Saya sekali lagi bilang kami siap untuk diambil.